Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke sahabat-sahabat YouTuber semuanya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya sahabatku. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan membahas mengenai apa pengaruh sikap konsisten terhadap perkembangan channel seorang YouTuber. Ternyata pengaruhnya sangat besar ya. Sikap konsisten ini pengaruhnya pada kesuksesan sangat besar. Karena masih relate ya. Masih ada hubungannya antara sikap konsisten dengan kesuksesan. Sukses diperoleh melalui proses-proses yang panjang. Nah, untuk bisa tetap tegar dalam proses-proses itu ya teman-teman perlu sikap konsisten. Siapa yang konsisten maka dia akan mengikuti proses-prosesnya dengan tegar, disiplin, continue, rajin, dan mengembangkan ide-ide konten berikutnya untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari isi konten. Nah, itu semua adalah perjuangan yang tidak mudah. Kita perlu melalui beberapa tantangan, terutama tantangannya ada dalam diri kita sendiri, yaitu rasa bosan dan rasa malas. Dan semoga kita semua bisa melewati dan bisa menghadapi rasa malas itu dengan tetap semangat ngonten, tetap semangat berkarya. Konsistensi bukan hanya kunci sukses di bidang YouTube saja. Orang-orang yang konsisten sukses selalu di bidang yang lain selain YouTube, misalkan di TikTok, di IG, di Facebook Pro, di pekerjaan-pekerjaan dunia nyata, sebagai seniman, sebagai kontraktor, sebagai pejabat, atau sebagai petani, atau sebagai ahli di bidang-bidang tertentu. Itu semua perlu meniti karir dengan konsisten. Karena pekerjaan yang dilakukan secara kontinu atau konsisten lama-lama juga menghasilkan buah yang manis, yaitu pencapaian-pencapaian tertentu yang disebut dengan istilah kesuksesan. Nah, pencapaian untuk konten kreator YouTube ini tentu saja adalah tercapainya monetisasi, syarat-syarat monet, terpenuhinya itu, lolos monetisasi, dan yang terakhir adalah berhasil rutin gajian dari AdSense YouTube. Itu adalah channel yang sukses. Nah, untuk mencapai titik itu, kita semua perlu konsisten berkarya. Kadang-kadang yang kita hadapi adalah rasa jenuh, bosan dengan kondisi-kondisi channel yang begitu-begitu aja, mungkin belum berkembang. Sudah mencoba bikin thumbnail yang bagus, sudah berusaha membuat judul yang oke, keren, bikin orang penasaran, tapi views atau jumlah penonton tetap segitu-gitu aja, tetap sedikit. Kadang-kadang disitulah seorang konten kreator menghadapi kejenuhan atau kebosanan. Namun ingat sahabat-sahabatku, bukan hanya kalian yang menghadapi sepinya penonton atau sepinya channel. Ternyata banyak sekali konten kreator di seluruh dunia yang mengalami hal yang sama. Kadang-kadang mengalami penurunan penonton yang cukup drastis. Nah, fokus kita jangan ke views dulu, jangan ke jumlah penonton. Fokus utama kita saat ini adalah bagaimana memberikan kepuasan kepada penonton channel-channel kita, pada penonton konten-konten kita, video-video yang kita suguhkan. Kepuasan penonton ini bisa didapat secara alami apabila yang kita suguhkan adalah konten yang dinilai bermanfaat oleh para penonton kita. Manfaat humor, menghibur, atau manfaat informasi, atau manfaat edukasi, dan lain-lain, dan lain-lain. Manfaat ini banyak sekali. Setiap orang bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namun, mari kita pikirkan dulu sekarang. Mari kita pikirkan dulu sekarang bagaimana menyajikan konten yang memuaskan para penonton alami sehingga retensi atau durasi tonton kita bagus. Durasi tonton di video kita bagus. Durasi rata-rata tonton bagus. Karena kalau retensi tonton bagus, durasi tonton rata-rata bagus, maka video akan disebar lebih banyak lagi oleh sistem YouTube. Itu secara otomatis dan alami, sahabatku. Fakta terpenting yang harus kita ketahui, dari nilai apa sih YouTube akan menyebarkan sebuah video menjadi lebih banyak lagi rekomendasinya? Yang pertama adalah dari retensi durasi tonton dari penonton-penonton yang sudah menontonnya. Yang kedua adalah keterhubungan antara judul dengan tren yang sedang dibutuhkan masyarakat. Judul video terkait dengan SEO yang sedang trending atau terkait dengan pencarian masyarakat.
Video apa yang sedang dibutuhkan oleh banyak masyarakat saat ini? Mengikuti tren atau mengikuti perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan untuk tema-tema tertentu, ya. Untuk tema-tema seperti tutorial tentang perbengkelan, tema-tema seperti mancing ikan, tema-tema mungkin tutorial bidang komputer atau penerapan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ini memang tidak harus mengikuti trending yang ada. Buat saja yang menurut kalian penting, informasi penting, nanti lambat laun juga mendapat penonton alami. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa penonton alami di setiap channel tentunya akan ada, hanya masalah waktu. Ada video yang cepat disambar oleh penonton karena trending. Contoh, alur film. Film apa yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat, yang sedang dicari-cari? Misalkan, contoh saja film Siksa Kubur misalkan. Sedang ngetrend, sedang dicari oleh para penonton di Indonesia. Ya mungkin kalau kalian mereview film yang berjudul Siksa Kubur ini, memberikan sinopsis, ya tentu saja akan mendatangkan lumayan penonton, sahabatku, karena banyak yang kepo. Sebelum mereka nonton pasti kepo duluan tentang apa ya filmnya, bagus nggak sih nanti, muter-muter nggak ceritanya, membingungkan atau membagongkan nggak nanti endingnya. Masyarakat alami tentu ingin tahu sinopsis film-film baru. Ini tentunya pangsa pasar atau kesempatan yang luar biasa bagi channel review film atau alur film untuk meraih cuan dari YouTube, sahabatku. Itu contoh saja bahwa ada sebagian tema-tema yang membutuhkan mengikuti arus trending. Trending yang saat ini sedang dibahas tentang apa? Kalau tentang film, berkaitan tentang film, ya kupas tuntas tentang itu, film-film terbaru tersebut. Cover lagu apa yang sedang viral, lagu apa yang sedang banyak digemari oleh masyarakat, di cover, silahkan dibuat lagunya. Bagaimana agar nanti solusi tentang klaim hak cipta bisa diselesaikan dengan publisher. Nah, solusi pada klaim hak cipta ini sebenarnya sudah ada dan dipikirkan oleh pihak YouTube dengan memberikan mediasi antara pemilik channel dengan pihak publisher. Tentunya nanti bisa diambil kesempatan, keputusan apakah win-win solution, dibagi hasil, atau mungkin seluruh penghasilan monetisasinya diambil oleh publisher karena tidak mau berbagi dengan para pengcover lagu tersebut. Bisa jadi demikian, ya. Karena masing-masing publisher kan punya kebijakan berbeda-beda. Ada yang mau berbagi keuntungan, ada yang tidak. Selanjutnya, sahabatku, korelasi atau hubungan antara sikap konsisten dengan kesuksesan kita bisa lihat dari hubungan tiga hal ini. Sukses berawal dari proses yang kontinu, proses yang terus-menerus, dan proses terus-menerus ini disebut konsisten, sikap konsisten stabil. Dan tidak hanya di dunia YouTube saja, di dunia pekerjaan apapun, berkarir di bidang apapun, tentu membutuhkan sikap konsisten agar teman-teman mencapai pencapaian tertentu semakin meningkat dan semakin meningkat, termasuk pemberdayaan diri yang semakin diperkuat, diperlengkap lagi, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, itu juga termasuk bagian dari sikap konsisten untuk perbaikan diri, perbaikan kinerja. Kalau di dalam YouTube, memperbaiki isi konten, memperbaiki muatan-muatan konten agar masyarakat puas dengan konten yang kita suguhkan, itu juga merupakan pintu masuk agar mendapatkan subscriber alami dan penonton-penonton alami. Membangun algoritma tidak sebentar kadang-kadang, sahabatku. Membentuk dan membangun algoritma perlu waktu. Yang terpenting kita usahakan rajin upload video. Mampu seminggu sekali, silahkan seminggu sekali. Mampu 4 hari sekali upload, silahkan upload video panjang 4 hari sekali. Atau mampu setiap hari, nggak masalah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing konten kreator. Yang jelas, yang diutamakan adalah sikap konsisten dan selalu berusaha meningkatkan kualitas isi dari konten kita agar memuaskan penonton. Dengan mencapai kepuasan penonton, kita mampu memuaskan penonton, maka yang dihasilkan luar biasa, hal-hal yang mengejutkan, yaitu perkembangan channel yang luar biasa cepat. Di berbagai tema, ayo teman-teman, kita berpikir mendalam bagaimana nih membikin tema yang membuat penonton penasaran dan akhirnya puas menonton video kita. Ayo kita pikirkan titik yang ini, karena penting sekali. Kepuasan penonton adalah PR kita. Bagaimana cara membuat video-video yang memuaskan hati penonton alami. Memang tidak semua orang bisa kita puaskan, tapi setidaknya kita berusaha
membuat para penonton betah menyaksikan video-video kita. Itu yang dimaksud dengan kepuasan penonton. Karena kita seorang konten kreator, artinya kita seorang pembuat konten, tukang bikin konten. Nah, konten yang seperti apa yang kita bikin? Tentunya konten yang memuaskan para penonton kita. Kunci ini dipegang kuat agar perkembangan channel kita juga semakin lama semakin baik, semakin meningkat, semakin berkembang, semakin berkembang. Semoga motivasi dan renungan sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap maju dan berkarya ya sahabat-sahabatku. Jangan pernah menyerah. Salam untuk keluarga, tetaplah sehat dan tetap konsisten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat berkarya sahabatku. Puaskan hati penonton kita. Puaskan hati penonton. Pasti bisa.